Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Aksi nyata jurnal pembelajaran merancang pembelajaran berdiferensi. Saya Andiansa, Universitas Islam Budi Utomo, PPG, PJOK nomor 51. Saksikanlah video saya. Pendahuluan, olahraga bukan hanya tentang menjaga bentuk tubuh atau memperbesar otot. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa olahraga dapat meningkatkan kesehatan fisik, menurunkan berat badan, bahkan memperpanjang usia. Orang yang rutin olahraga akan merasa lebih energik, tidur lebih nyenyak, ingatan lebih tajam, pikiran lebih rileks dan positif. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai manfaat olahraga bagi kesehatan mental. Merancang pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran yang memungkinkan siswa memahami materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhannya masing-masing. Di zaman yang serba cepat dengan teknologi yang sangat canggih seperti saat ini, sudah sepatutnya sebagai pendidik kita harus berinovasi, mengimbangi perkembangan zaman dalam melaksanakan pembelajaran. Namun yang perlu kita pahami bahwa setiap murid memiliki keunikan tersendiri dan memiliki bakat dan minat yang beragam. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran, kita harus mengetahui atau mengidentifikasi masing-masing dari kemampuan, bakat, dan minat belajar siswa itu dengan cara membuat soal dan laksanakan asesmen kognitif diagnostik. Setelah kita melakukan asesmen, barulah kita mengetahui bagaimana cara belajar kita agar semua kebutuhan siswa dapat terpenuhi. Berdasarkan itu, saya mencoba untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi siswa yang memiliki karakter berbeda-beda. 4 aspek yang ada di dalam kendali dan kontrol guru adalah konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. A. Konten. Konten adalah materi yang akan dipelajarkan oleh guru di kelas atau materi apa yang akan dipelajari oleh siswa di kelas. Dalam pembelajaran berdedifikasi ada 2 cara membuat konten pembelajaran berbagai, yaitu menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan dan minat siswa. Menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh siswa berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. B. Proses. Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi siswa sebagai pengalaman belajar di kelasnya, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini tidak diberi penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif, yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh siswa. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang baik, yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki siswa. Berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Kegiatan-kegiatan yang bermakna yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas harus dibedakan juga berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil atau gaya belajar siswa. C. Produk. Biasanya produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Siswa telah menyelesaikan 1 unit pembelajaran dari hak, bahkan setelah membahas materi pembelajaran selama 1 semester. Produk sifatnya sumatif dan perlu diberi nilai. Produk lebih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dari siswa. Oleh karenanya, sekali lagi, produk tidak dapat diselesaikan dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Produk dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Jika produk dikerjakan secara berkelompok, maka harus dibuat sistem penilaian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota kelompoknya dalam mengerjakan produk tersebut. D. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Misalnya, guru dapat menyiapkan beberapa susunan tempat duduk siswa yang ditempelkan di papan pengumuman kelas sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Jadi siswa dapat duduk di kelompok besar atau kecil yang berbeda-beda. Dapat juga bekerja secara individual maupun berpasang-pasangan. Rancangan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu proses belajar.
siswa pada mata pelajaran PJOK di kelas saya merupakan membuat media dengan menggunakan satu video. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, video adalah suatu media ajar yang dapat digunakan karena memiliki figur, gambar, dan suara sehingga siswa dapat mudah untuk memahami. 2. Membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Di sela-sela pembelajaran saya berupaya untuk melakukan ice breaking agar siswa lebih rileks dan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu proses belajar siswa pada pertemuan keempat ini saya telah menyiapkan alat bantu pembelajaran berupa modul ajar, laptop, speaker portable, proyektor, alat permainan tradisional, spons, balok titian, gawang, buku, dan LKS sebagai sarana untuk menyampaikan materi agar lebih mudah dimengerti atau memenuhi kebutuhan saya agar pembelajaran berpihak pada murid. Refleksi, saya sangat senang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 sampai kelas 6 atau fase A, B, dan C pada pembelajaran PJOK karena saya melihat anak-anak begitu antusias mempelajari materi permainan tradisional, senam irama, atletik, renang, daya tahan tubuh, sepak bola, basket, voli, dan lain-lain. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak melihat lebih semangat, namun di sisi lain masih terdapat kekurangan dalam proses pelajaran ini, yaitu kurang tersedianya fasilitas yang menunjang pembelajaran seperti bola basket, bola voli, dan lain-lain. Untuk materi berupa video pembelajaran diruangkan menggunakan proyektor yang sudah terpasang di setiap kelas, tetapi tidak dapat digunakan sehingga setiap kelas harus bergantian dan menggunakan proyektor dan tertentu hal yang sangat berpengaruh pada waktu. Kesimpulan, pengelompokan juga dapat dibuat berdasarkan minat siswa yang sejenis maupun tingkat kesiapan yang berbeda-beda maupun yang sama tergantung tujuan pembelajarannya. Pada dasarnya guru perlu menciptakan suasana di lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa sehingga merasa aman, nyaman, dan tenang dalam belajar kebutuhan mereka terpenuhi. Ya, itu saja video yang saya buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.